Video ini wajib hukumnya untuk ditonton, khususnya warga PDIP. Umumnya masyarakat seluruh Indonesia Raya wajib menonton ini biar tidak gagal paham, biar bisa akhirnya bilang, oh ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dukun Politik Dagelan, channel receh yang isinya insya Allah bukan recehan. Alhamdulillahirrohmanirrohim, ternyata Tuhan tidak tidur. Setelah hampir 2 bulan saya ini teriak-teriak sendirian merosting PDIP, khususnya Mas Hasto dan juga Ibu Megawati. Saya dibully, dihujat oleh netizen, tetapi yang jelas nggak ada yang mendengar elit politik karena saya cuma channel kecil. Padahal tujuan saya itu adalah mengingatkan kepada para elit politik PDIP yang selalu melakukan perbuatan yang justru menghancurkan dirinya sendiri. Hampir semua video saya itu merosting, menggoreng, tetapi ya cuma sebatas itu. Karena saya tidak punya akses, saya bukan elit politik. Lagian nanti kalau terlalu keras saya juga bisa dimasukkan penjara. Ternyata hari ini doa saya dikabulkan. Bahkan itu adalah doa Ibu Megawati saat beliau menjadi amikus kurai. Doanya ada 3. Yang pertama, tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi menyingsingnya sang fajar. Yang kedua, habis gelap terbitlah terang. Yang ketiga, semoga keputusan Hakim MK bukanlah palu godam tetapi adalah palu emas. Kalau saya ini hanya sebatas merosting, menggoreng, hanya kulit luarnya saja, nggak berani lebih dari itu. Ibarat kacang, saya ini hanya menggoreng, merosting, tetapi beliau ini lebih keren lagi, yaitu mengupas, menguliti, mengunyah, kriuk-kriuk. Ternyata kacangnya pahit. Saya tidak pernah tahu beliau ini, ya karena apa? Beliau ini orangnya pendiam, tidak pernah ada di depan televisi, di belakang layar, tetapi jabatannya keren habis. Jadi beliau sangat berkompeten kalau bicara masalah ini, tidak perlu diragukan lagi. Dengan adanya video ini berarti apa yang saya sampaikan semuanya benar. Ngomongnya kalem, tertata, rapi, pelan-pelan, dan yang penting berwibawa, tapi jelas membuka borok-borok PDIP, tapi enak banget kayak dokter yang membuka luka itu nggak ada jijik, yang dibuka yang kesakitan hari ini. Ternyata memang kesabaran itu ada batasnya. Maka beliau hari ini muncul menjadi dewa penyelamat saya sekaligus palu godam untuk PDIP. Yang terhormat Abang Sylvester Matutina, jabatan beliau itu mantap. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Jangan main-main. Ya, saya menghimbau Pak Hasto, saya pikir sudah cukup drama-drama yang terjadi. Toh masyarakat juga nggak percaya. TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina, meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyudahi drama menyusul berbagai komentarnya yang kerap menyerang Presiden Jokowi. Sambil menyebutkan sejumlah tuduhan Hasto terhadap Jokowi, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Sylvester Matutina ini bilang Hasto tak hanya seperti dewa mabuk, tapi juga banyak drama. Soal anggapan Hasto menjadi penghalang pertemuan Jokowi dengan Mega, Sylvester menilai sikap PDIP yang sejauh ini menutup pintu bagi Jokowi tak lepas juga dari peran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.
Saudara Presiden Joko Widodo meminta Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak membuat isu soal dirinya yang disebut ingin merebut kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati Soekarno Putri. Di sela kegiatan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Joko Widodo membantah pernyataan Hasto yang menyebut dirinya ingin merebut posisi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Jokowi juga bergurau tentang dirinya yang pernah dituding jadi atau ingin merebut Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi pun meminta Hasto tidak melontarkan tudingan itu. Ketua bukan Golkar. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut nanti. Masa semua mau direbutin semua? Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Selasa kemarin, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Presiden Joko Widodo sempat berupaya mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan. Hasto bilang Jokowi menugasi seorang menteri untuk bertemu Rias Rasyid untuk membujuk Megawati Soekarno Putri agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan ke Jokowi. Rencana pengambil alihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful. Ya, supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ya, ini dalam rangka kendaraan politik tadi untuk 21 tahun ke depan tadi. Ya, bukan hanya jurus dewa mabuk, kadang-kadang Pak Hasto ini melankolis kan sampai nangis biasanya. Sampai nangis, jadi ya saya menghimbau Pak Hasto, saya pikir sudah cukup drama-drama yang terjadi. Toh masyarakat juga nggak percaya. Selama ini apa yang dituduhkan bahwa Pak Jokowi itu meminta jabatan 3 periode, perpanjangan masa jabatan presiden itu tidak terbukti. Terus dinasti politik, ya kan? Nah, itu juga dinasti politik. Saya pikir ya Bu Mega, Bung Karno dan anak cucunya semua sekarang itu berkuasa di PDIP kan? Nah, itu juga lebih parah lagi. Jadi saya pikir nggak ada apa yang dibilang Hasto Pak Jokowi mau mengambil alih PDIP itu. Menurut saya itu tidak benar ya, karena Pak Jokowi menurut kami adalah negarawan besar yang lebih hebat dari hanya Hasto atau PDIP sendiri. Saya pun kalau disuruh jadi mengambil alih PDIP, saya nggak mau, karena di situ banyak juga kader-kader atau petugas-petugasnya yang melakukan korupsi dan bukan hanya diindikasikan, memang sudah terbukti. Banyak yang ditangkap kasus korupsi. Jadi menurut saya PDIP walaupun dia cukup besar ya kan, tapi bukan partai ideal yang benar-benar akan membawa bangsa kita untuk menjadi maju dan anti korupsi. Tapi kalau Pak Jokowi termasuk Mas Gibran dan Kaisang tidak pernah terindikasi korupsi, tidak melakukan korupsi, tidak menggunakan dana APBN untuk kepentingan keluarganya. Nah, itu yang saya masih melihat bahwa Presiden Jokowi lebih besar dari PDIP dan Ibu Mega, termasuk apalagi hanya seorang Hasto yang hanya bisa melontarkan kebohongan dan juga ejekan kepada siapapun yang menurut kami ini bangsa ini harusnya lagi kita perlu suasana yang sejuk dan nyaman. Lingkungan termasuk TKN mengungkapkan Hasto ini yang menjadi penghalang pertemuan Jokowi Mega. Kalau secara pribadi Anda melihat bagaimana? Ya, saya pikir itu keputusan juga di Bu Mega ya, selain Hasto ya. Bu Mega kan yang punya keputusan. Ya, jadi bisa jadi ya tiktokan anak Bu Mega sama Mas Hasto juga, sehingga tidak terjadi. Jadi saya pikir di sini perlunya kedewasaan Bu Megawati juga sebagai negarawan agar bangsa ini bisa adem. Kita juga, saya pikir Pak Jokowi setelah selesai ini beliau selesai sebagai presiden, beliau akan pulang kampung, beliau akan ngomong cucu. Kalau
penuturan ke saya waktu kami ngobrol berdua 2 minggu lalu, beliau bilang beliau akan kembali ke Solo, intinya itu. Jadi saya pikir nggak ada masalah kalau memang bagus ada silaturahmi, tapi kalau nggak mau silaturahmi juga ya saya pikir nggak ada masalah juga sih, nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang diuntungkan juga gitu. Ya tolong tanyakan itu benar nggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Oke, terus? Sering bohong ke PDIP. Ini gimana Mas? Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah keinginan Mas Ali itu nanti bisa terwujud Mas untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ke depan? Ya kalau saya selalu berpikir positif, tonnya negatif terus. Kalau saya berpikir positif,